Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan investasi jangka panjang atau saham. Eh, yang pertama tentang pengertian. Eh, Pengertian investasi jangka panjang yaitu investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu. Biasanya paling cepat 1 tahun. Investasi jangka panjang juga bisa diartikan sebagai penanaman sebagian kekayaan modal dari seseorang atau perusahaan terhadap perusahaan atau personal lain untuk mendapatkan penghasilan tetap atau menguasai objek lain tersebut. Jenis-jenis investasi jangka panjang. 1. Investasi obligasi. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama ukuran waktu tertentu. Karena apabila bunga di pasaran menurun, bunga obligasi tetap tidak berubah karena tingkat bunganya telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, investasi saham. Investasi jangka panjang dalam saham memberi penghasilan dividen yang lebih tinggi bila perusahaan mendapat laba yang tinggi, mempunyai hak suara sebagai pemilik yang berarti turut menentukan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, tujuan penanaman modal saham akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yusuf Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Hidayat dari kelompok 1 akan menyampaikan akuntansi investasi saham dan jenis-jenis investasi jangka panjang. Akuntansi investasi saham, akuntansi untuk investasi dalam saham setelah investasi dibeli sangat tergantung sampai seberapa jauh perusahaan akan dapat mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan perusahaan penerbit saham dan persentase pemilikan saham dalam perusahaan. Jenis-jenis investasi jangka panjang. 1. Investasi obligasi. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Karena apabila bunga di pasaran menurun, bunga obligasi tetap tidak berulah karena tingkat bunganya telah ditetapkan dalam perjanjian. 2. Investasi saham. Investasi jangka panjang dalam saham memberi penghasilan dividen yang lebih tinggi bila perusahaan mendapat laba yang tinggi. Bila perusahaan mendapat laba yang tinggi, mempunyai hak suara sebagai pemilik yang berarti turut menentukan kebijakan perusahaan. Akan menjelaskan tentang metode pencatatan investasi saham. Di sini ada dua metode. Yang pertama metode harga perolehan dan yang kedua metode ekuitas. Metode harga perolehan adalah metode untuk akuntansi investasi jangka panjang dalam saham digunakan apabila investor tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan penerbit saham. Dan dalam hal ini, investor memiliki kurang dari 20% dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Saham yang dibeli dicatat sebesar harga perolehan. Dividen diakui sebagai pendapatan pada saat diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Penerbit Saham. Laba atau rugi penjualan saham adalah selisih harga jual dengan harga perolehannya. Yang kedua adalah metode ekuitas. Metode ekuitas dalam akuntansi investasi jangka panjang digunakan apabila investor mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perusahaan penerbit. Dan dalam hal ini, investor memiliki 20% atau lebih dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Dalam metode ini, investor memperhitungkan laba bersih yang diperoleh perusahaan penerbit saham dalam rekening investasinya.
Dividen yang diterima dari perusahaan penerbit investasi dipandang sebagai pengurangan atas investasinya. Laba atau rugi penjualan saham adalah selisih harga jual dengan nilai buku saham. Oke, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan untuk gambaran akuntansi dalam investasi jangka panjang, khususnya saham, dengan menggunakan metode perolehan. Yang pertama, nggak jauh beda ya, dalam akuntansi sering dijumpai dalam saham khususnya atau investasi jangka panjang, transaksi seperti pembelian saham, penerimaan dividen, dan penjualan saham. Bedanya untuk metode harga perolehan di sini, si investor juga perlu menerapkan harga terendah di antara harga perolehan dan harga pasar kayak gitu. Ditambah berapakah investasi jangka panjang yang akan dilaporkan dan membuat penyesuaian yang diperlukan di sini. Yang pertama ini ada pembelian investasi saham, boleh dilihat transaksinya. Nah, di sini pencatatannya itu investasi dalam sahamnya di sisi debit dengan nominal 7.400 dan sisi kreditnya kas dengan nominal yang sama 7.400. Lalu ada penerimaan dividen juga. Di sini ada dua cara pencatatan bagi PT Murianya. Kalau untuk PT Murianya itu pencatatan dividennya itu secara di mana piutang dividennya di sisi debit, lalu di sisi kreditnya ada pendapatan dividen. Sedangkan untuk PT Merapi, cara pencatatannya itu di rekening kas. Rekening kas itu di sisi debit, lalu di sisi kreditnya ada rekening piutang dividen. Nah, untuk penilaian metode terendahnya antara harga perolehan dan harga pasar, di sini contohnya itu si PT Muria pada akhir Desember tanggal 31 itu harga sahamnya di pasaran sebesar Rp13,50, di mana itu ada perbedaan, di mana harga perolehannya sendiri 7.400 dan harga pasarnya sebesar 67.500, maka ada namanya rugi sebesar 2.900. Nah, untuk pencatatannya di jurnalnya itu di debit ada namanya akun rugi investasi jangka panjang belum direalisasikan sebesar 2.900. Di sisi kreditnya ada cadangan penurunan nilai investasi jangka panjang sebesar 2.900. Lalu transaksinya selanjutnya di metode harga perolehan ada penjualan investasi dalam saham. Nah, di sini si PT Merapi ngejual 2.500 lembar saham. Nah, untuk pencatatannya nanti di kas ada di sisi debit ya, kasnya di sisi debit 34.000, lalu ada rugi penjualan investasi 1.200 di sisi debit juga. Itu di sisi kredit itu ada nama akunnya investasi dalam saham sebesar 35.200. Itu untuk pencatatan atau gambaran akuntansi dalam metode harga perolehan. Lalu selanjutnya itu ada metode equity. Nah, equity atau ekuitas di sini perbedaannya dengan si metode harga perolehan, yang pertama memperhitungkan laba bersih yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Lalu yang kedua, dividen yang diterima dari perusahaan penerbit investasi dipandang sebagai pengurangan atas investasinya kayak gitu. Untuk si harga perolehan kan status kepemilikannya itu di 20%. Nah, untuk metode equity ini untuk status kepemilikan bagi investor yang status kepemilikan sahamnya di angka 20% sampai 50% kayak gitu. Nah, di sini juga kurang lebih sama transaksinya, masih ada pembelian saham, penerimaan dividen, dan penjualan saham. Yang pembelian saham bisa dilihat transaksinya itu nanti di pencatatannya itu di sisi debit ada investasi dalam saham 453.000, kasnya juga sama di sisi kredit dengan nominal yang sama 453. Nah, untuk pengakuan laba di sini dikarenakan status kepemilikan si PT Merapi, saham PT Merapi untuk PT Mulia sebesar 30%, maka dikalikan 30%. Tapi untuk pengakuan di sini, cara pencatatannya itu di investasi dalam saham, di sisi debit sama nominalnya 453, tapi di sisi kredit nama akunnya itu pendapatan investasi sebesar sama juga 453.000. Lalu sekarang transaksi si penerimaan dividen. Nah, si transaksi penerimaan dividen itu di sini pencatatannya kas di 63.000. Lalu investasi dalam sahamnya 63.000 sisi kredit ya, kayak gitu. Lalu ada transaksinya yang terakhir ini penjualan saham. Nah, penjualan saham di sini si PT Merapi ngejual saham
sebanyak 3.000 lembar. Lalu untuk pencatatannya, kasnya di sisi debit sebesar 50.000, sisi kreditnya investasi dalam saham 48.600, lalu ada labanya, laba penjualan investasi namanya, nama rekeningnya di sisi kredit sebesar 1.400. Nah, itu untuk pencatatan penjualan saham si PT Rapinya gitu. Baik, sekian pemaparan mengenai investasi jangka panjang khususnya dalam saham dari kelompok 1. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang jelas atau kurang mengerti karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.